Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, memupuk adalah hal yang wajar bagi seorang yang memiliki tanaman dengan tujuan agar tanaman menjadi subur. Unsur hara tanah menjadi lebih baik sehingga produktivitas juga lebih baik dan otomatis hasil panen pun akan melimpah. Ada berbagai jenis pupuk yang bisa diaplikasikan pada tanaman, baik kimia ataupun organik. Selain pupuk yang biasa dipakai oleh petani, ada satu jenis pupuk yang bentuknya kapur, yaitu kapur dolomit. Kapur dolomit adalah mineral yang mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi sehingga bisa menetralkan pH tanah. Jika tanah kekurangan hara kalsium dan magnesium, otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi. Pemberian kapur dolomit untuk tanaman sangat membantu sekali produktivitas tanaman. Dan inilah yang diharapkan oleh petani. Tapi, terkadang orang tidak banyak tahu tentang manfaat kapur dolomit pada pertanian. Tidak itu saja, ketidaktahuan mereka tentang bagaimana memanfaatkan kapur dolomit bagi tanaman, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu apa itu dolomit. Sebelum memberikan kapur dolomit, sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap keasaman tanah pada tanaman yang akan kita budidayakan. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan kertas lakmus, soil tester, ataupun pH tester. Namun, alat yang terakhir adalah alat yang paling sering digunakan, karena alat ini termasuk alat yang sederhana dan cukup murah harganya. Keasaman tanah adalah kepekatan ion hidrogen yang berada dalam tanah. Bila kepekatan ion hidrogen dalam tanah tinggi, maka tanah tersebut disebut asam. Bila kepekatan ion hidrogen terlalu rendah, maka tanah tersebut dalam kondisi basah. Sederhananya, angka pH berkisar antara 1 sampai 14. Untuk angka 1 tanah pada kepekatan ini sangat asam. Sementara untuk angka 14 menandakan bahwa tanah dalam keadaan basah. pH normal adalah 7. Oleh karena angka 7 ini disebut netral, maka semakin kurang dari 7 semakin asam, dan semakin lebih dari 7 dikategorikan semakin basa. Kenaikan derajat keasaman dipaksakan secara mendadak atau tinggi dari sangat asam atau asam kuat menjadi netral dapat membuat tanaman tersiksa. Untuk mengatasinya, sebaiknya pemberian dolomit secara bertahap dengan selang waktu 3 minggu dan juga setelah hujan. Setiap jenis tanaman memiliki kesenangan atau kesesuaian derajat keasaman yang berbeda-beda. Jadi, pemberian dosis kapur dolomit dapat diatur dengan menyesuaikan jenis tanaman yang akan ditanam. Nah, berikut ini beberapa contoh jenis tanaman dengan tingkat derajat keasaman pH tanah yang diinginkan tanaman yang dapat Taman Inspirasi sampaikan. Perlu diketahui jika pemupukan dan pengapuran dilakukan secara bersamaan, maka terjadi reaksi antara kapur dan pupuk. Pupuk seperti NPK, ZA atau TSP yang bersifat asam karena mengandung belerang akan dinetralkan oleh kapur yang bersifat basa. Dampaknya pH tanah tidak naik dan nutrisi tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, pemupukan dan pengapuran harus dilakukan secara terpisah, paling tidak selang 3 minggu atau idealnya 40 hari setelah pengapuran baru dilakukan pemupukan. Tujuannya agar kondisi unsur hara tanah kembali pulih. Pada prinsipnya, semua tanaman membutuhkan unsur hara yang bernama kalsium dan juga magnesium. Jika tanaman kekurangan kedua unsur hara tersebut, ada efek buruk yang akan terjadi. Nah, manfaat dolomit yang cukup terkenal untuk tanaman adalah sebagai pupuk. Dolomit merupakan jenis batuan kapur yang juga dapat memberikan manfaat bagi tanaman dan juga tanah. Manfaat tersebut diantaranya adalah
memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman, membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman, menetralkan zat-zat berbahaya yang dapat meracuni tanah dan juga tanaman, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap penyerapan zat hara di dalamnya, menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, menjadikan lebih gembur, melancarkan sirkulasi udara yang menjadikan tanaman tumbuh subur nantinya, mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman, merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lain, membantu distribusi fosfor dalam tanaman, membantu pembentukan klorofil yang sempurna. Cara aplikasi kapur dolomit. Disebar atau ditabur merata. Cara ini dilakukan apabila pupuk dolomit digunakan untuk memperbaiki keadaan tanah yang rusak. Pupuk dolomit disebar atau ditabur merata pada permukaan tanah yang akan diolah atau sebelum ditanam. Dimasukkan pada lubang tanaman. Apabila pupuk dolomit digunakan sebagai pupuk dasar tanaman, dolomit ditempatkan pada lubang dasar tanaman, kemudian dicampur merata dengan pupuk dan juga tanah. Setelah itu ditimbun sedikit dan biarkan kurang lebih 1-2 minggu. Setelah itu baru proses penanaman. Dolomit dicampur dengan ZA. Dilakukan apabila kebutuhan diperlukan dalam waktu bersamaan. Pupuk dolomit dicampur ZA, cara pemberiannya disebar merata sejajar baris tanaman atau di sekeliling batang tanaman. Pemakaian kombinasi dolomit dan juga ZA mampu memasok hara magnesium dan juga sulfat serta nitrogen pada tanaman dan tidak mengasamkan tanah. Untuk menetralisir tanah masam atau menaikkan pH, pupuk dolomit ditabur secara merata 7-10 hari sebelum diberi pupuk kandang atau pupuk lainnya. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi penjelasan mengenai dolomit untuk tanaman menurut Taman Inspirasi. Jadi, jika Anda memiliki masalah pada tanah untuk bercocok tanam yang kurang sesuai dengan normalnya pH tanah, maka gunakan kapur dolomit. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam aktivitas kita selalu diridhoi olehnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru dan juga bermanfaat dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.